SLA, webinar SLA yang terakhir nih, sesi ketiga. Judulnya Becoming an Educational Children's Song Creator, menjadi pencipta lagu anak yang edukatif. Pematerinya seperti biasa nih, ada master lagu anak kita, Kak Adi Kitana, lalu ada Kak Pandan Purwacandra dan Kak Aji Syafa. Kalau saya Wulan. Siapa saya? Kak Adi siapa saya? Kak Aji siapa saya? Kak Wulan ini pencipta lagu hebat juga nih. Dan bersama kita juga ada tim SLA Indonesia. Oke, Kak Aji, saya serahkan pada Kak Aji nih. Sekarang Baik, kita udah masuk ke trilogi yang buka ketiga dulu bentar nih. ya. Suaraku jelas nggak, Kak? Ya. Jelas, silakan. Jelas. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Bunda dan sahabat Guru Kreatif Indonesia, alhamdulillah kita ketemu lagi di sesi final, di sesi yang ketiga luar biasa ini setelah 2 sesi yang kemarin juga sangat luar biasa. Mohon maaf belum bisa mendampingi di sesi kedua kemarin. Masih bersama trilogi Kak Adi Kitana, sekarang forlogi kali ya, Kak Adi Kitana, Kak Pandan, Kak Aji dan Mbak Dewi. Saya dengan Kak Adi Kitana tidak janjian pakai kuning-kuning, tapi karena hati kita sedang nyambung gitu, jadi kita pakai kuning-kuning gitu ya. Siap, hari ini kita final di final trilogi kita terakhir hari ini kita akan belajar tentang Children Songs Creator, menjadi pencipta lagu anak edukatif. Seperti biasa bersama master yang sangat langka di Indonesia, Kak Adi Kitana dan Kak Pandan dan tim SLA Indonesia, yang hari ini didukung sepenuhnya oleh Kampus Guru Kreatif STPI dan juga SPA Indonesia yang alhamdulillah sekarang sedang berkhidmat di 35 tahun untuk umat, gitu ya. Kita hari ini akan belajar tentang teknik melagu syair. Bagaimana salah satu teknik yang kalau saya mengatakan ini salah satu teknik yang bisa dikuasai oleh semua orang, gitu ya, tanpa harus mungkin belajar notasi atau mungkin belajar beberapa hal yang lainnya. Nanti akan dijelaskan detail banget oleh Kak Adi Kitana. Asal mau mencoba saja, teknik melagu syair ini akan sangat bisa dipraktekin untuk semua orang, gitu ya. Kemudian teknik mencipta berbasis gerak irama, dan yang terakhir aransemen lagu anak. Dan nanti di awal-awal kita akan dibersamai langsung oleh Master Pandan Purwacandra, atau biasa dikenal oleh Mas Pandan, pianis ganteng. Oke, sedikit tentang profil kita hari ini, mungkin ya baru bergabung, ada Kak Adi Kitana sebagai trainer nasional, trainer senior Yayasan SPA Indonesia, founder SLA Indonesia, pencipta lebih dari 400 lagu anak Indonesia, dan motivator pendidik anak guru Indonesia. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi selamat datang untuk semua teman-teman yang lainnya. Kak Adi juga punya pengalaman luar biasa sebagai narasumber di seminar, training, dan workshop guru lebih dari 200 kota di Indonesia sejak 1995. Kira-kira saya masih berumur kurang lebih 10-12 tahun, Kak Adi sudah kemana-mana gitu ya, alhamdulillah. Beliau juga seorang dosen kreativitas di kampus STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta, narasumber training guru PAUD di Hong Kong tahun 2016-2017, dan saya saat itu tidak diajak oleh Kak Adi Kitana. Dan yang keempat, pembina paduan suara mahasiswa STPI Bina Insan Mulia, Amikom, Stikes, Surya Gulba, dan yang lainnya. Seperti itu sedikit tentang Kak Adi Kitana. Ayo Bunda dan sahabat Guru Kreatif Indonesia, mari kita buka acara webinar trilogi sesi terakhir atau sesi 3 ini dengan bersama-sama baca basmalah bagi marga Islam. Bagi marga lain silahkan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, cukup, terima kasih. Kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan yang meriah di tempat masing-masing. Kita sambut bersama-sama. Inilah Kak Adi Kitana. Tepuk tangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, kakak-kakak, ayah bunda semuanya. Saya akan melanjutkan materi kita sebelum nanti kita akan buka forum diskusi, tanya jawab dengan Kak Pandan, Kak Dewi, dan Kak Aji terkait tentang mencipta lagu anak-anak. Oke. Pada sesi yang ketiga ini materi saya akan kita fokuskan dan saya akan percepat supaya nanti ada kesempatan kita bertanya jawab dan berkarya. Ini saya mengingatkan sedikit karena hari ini kita akan banyak praktek mencipta lagu terkait karakteristik lagu anak-anak edukatif yang kemarin pada pertemuan kedua sudah kita bahas bersama-sama. Ya. Lagu anak-anak penekanannya harus mudah. Mudah ditentukan oleh melodi yang
terjangkau, terbatas wilayah nadanya, bisa dijangkau pita suara anak-anak, kemudian penataan nadanya dalam sebuah urutan melodi itu mudah ditangkap oleh anak-anak. Salah satunya kemarin kita sampaikan ada trik nada melangkah. Lalu yang kedua, karakteristik lagu anak-anak adalah lagu itu dicipta untuknya. Orientasinya memang untuk anak-anak, bukan untuk anak mertua ya, atau orang yang sudah dewasa. Jadi lagu itu dibuat mungkin dekat dengan pengalaman anak-anak, secara bahasa memang sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa mereka, ya, secara perkembangan kognitif mereka juga cocok dan terusnya. Yang ketiga, lagu itu sederhana. Bedanya mudah dan sederhana, mudah tadi ditentukan lebih banyak oleh nada atau melodinya, sementara sederhana kita tekankan kemarin terkait dengan bagaimana kita menyusun kalimat-kalimat syair itu agar simple, pendek, sehingga tidak terlalu sulit diingat anak-anak, dan mudah difahami mereka, serta mudah diucapkan oleh lisan mereka yang masih sangat terbatas kemampuan motorik halusnya. Yang keempat, karakteristik lagu anak-anak adalah indah makna. Kemarin sudah kita bahas banyak. Jangan takut menulis syair lagu, karena kita merasa kurang pandai menulis syair puisi yang indah, karena bagi anak-anak tidak terlalu penting apakah syair lagu kita akan indah atau tidak dalam sudut pandang estetika bahasa, tetapi yang penting penekanannya adalah indah makna. Ada nilai positif yang kita sampaikan, kita tawarkan di sana. Terakhir, 5 karakteristik lagu anak edukatif adalah kantong ilmu. Sesederhana apapun melodi dan syair yang kita susun untuk anak-anak, ya, kemarin kita cukupkan lagu anak-anak itu bahkan 1 bait saja 4 baris kalimat sudah sangat mencukupi, ya. Yang penting di sana ada konsep-konsep, ada wawasan keilmuan baru, meskipun dalam sudut pandang anak-anak yang sangat sederhana, yang itu akan menambah kemampuan berpikir, logika, serta imajinasi anak-anak. Nah, dan ini materi kita hari ini. Ya. Kita akan coba bareng-bareng mencipta lagu anak-anak dengan teknik yang sudah sangat populer bagi guru-guru TK. Terutama guru-guru TK yang sudah terbiasa mencoba berkarya. Lebih tepatnya, berani berkarya. Karena kreativitas lebih banyak ditentukan oleh sebuah mental keberanian seseorang dalam mengekspresikan ide-ide atau karyanya. Banyak sekali orang-orang di belahan bumi ini yang sebenarnya secara kemampuan musikalitas mereka sangat bagus, tapi mereka tidak pernah punya keberanian untuk mengekspresikan ide-idenya menjadi sebuah lagu. Bahkan tidak sedikit lulusan akademis musik, ya, universitas, jurusan musik, yang mereka tidak pernah berani menciptakan karya-karya mereka. Ya, mohon maaf, mereka lebih banyak, kalau kita berbicara dalam tataran kreativitas, mereka hanya lebih banyak menjadi pelaku, pemain, ya, yang memainkan musik-musik, lagu-lagu yang sudah diciptakan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Nah, kemarin kita membahas di pertemuan pertama, tanggal 14 Juni, bagaimana sih seorang guru mestinya dituntut punya keberanian untuk mengekspresikan diri dan berkarya, bukan sekedar menggunakan lagu yang ada. Karena anak terus tumbuh dalam zaman yang berubah dengan sangat cepat. Lagu-lagu yang baik belum selalu tepat pada kondisi zamannya. Itulah yang mendorong kita, para pendidik, orang tua, guru-guru yang peduli pada perkembangan anak-anak dan perkembangan dunia keseriaan mereka, tertantang untuk menciptakan lagu anak-anak. Dan mencipta lagu tidak sulit. Kak Pandan, Kak Aji, Kak Dewi sering mengulang-ulang tagline yang sering kita bawa dalam berbagai workshop, mencipta lagu semudah tersenyum. Kalau kita berani mengekspresikan ide-ide kita, pasti lagu akan dengan mudah kita hasilkan. Oke, kita masuk sekarang teknik pertama mencipta lagu yang sangat populer tadi, saya sebut, namanya teknik melagu syair. Teknik yang satu ini bisa dilakukan siapapun, kata Kak Aji tadi. Bahkan oleh mereka yang tidak pernah belajar musik mungkin, ya, tidak terlalu pandai menyenandungkan lagu, tidak mengerti bagaimana membaca notasi musik, apalagi menuliskannya. Ya. Kita kalau lihat kita bikin polling itu, saya yakin sebagian besar teman-teman yang hadir di sini pun tidak punya keterampilan membaca notasi musik, apalagi menuliskan notasi musik. Tapi itu tidak menjadi kendala bagi kita untuk
menciptakan lagu. Banyak pencipta lagu hebat, meski dia tidak bisa memainkan alat musik, meski dia tidak bisa membaca notasi musik, dan tidak bisa menuliskan notasi musik itu. Tetapi mereka menciptakan lagu-lagu mereka secara alami. Ayah ibu kita dulu sering sambil bekerja di sawah, di dapur, kemudian spontan bersenandung, itu menjadi alunan melodi yang asyik. Ya. Oke. Sekali lagi kembali ke teknik melagu syair. Teknik ini tentu saja kita lakukan dengan menuliskan syair lagu yang akan kita buat lagunya. Ya. Menulis lagu sebenarnya sesuatu yang sangat subjektif, sangat subjektif. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk membuat lagu dengan cara yang persis yang kita lakukan. Tidak, karena seseorang punya kecenderungan yang berbeda. Kak Dewi mungkin lebih suka melagu syair, Kak Adi lagu-lagunya sebagian besar ditulis dengan notasi dulu, meskipun saya juga sering melagu syair, ya. Dan begitu juga kalau Kak Pandan langsung memainkan alat musiknya, ya, mereka-reka, meraba-raba, lalu lirik yang dikirimkan kepadanya, kayak tadi ketika membuat lagu dari puisi, dia pasti memainkan keyboardnya dulu, ya, pianonya dulu, lalu mencoba menyusunnya dalam melodi yang pas dengan syair itu. Nah, kita kalau akan menulis lagu dengan teknik ini, syaratnya kita punya syair dulu. Maka sekarang saya tantang Anda untuk praktek menulis syair lagu anak-anak secara sederhana. Saya minta semuanya praktek yang ada di sini. Caranya bagaimana? Saya minta Anda menuliskan di kolom chat, bukan di Q&A ya. Kalau Q&A untuk bertanya. Tolong dituliskan, diketik di kolom chat, sebait syair dengan ketentuan 1 bait 4 baris kalimat, dan kalimatnya diusahakan setara. Kakak-kakak, ayah bunda, kalimat yang setara itu mungkin lebih mudahnya setara panjangnya. Jadi kalau ada 4 baris kalimat, kalimat kedua, ketiga, ketiga dan keempat diusahakan panjangnya setara. Setara itu tidak harus sama, ya, tapi ya setara, ya sepadan, ya, tidak harus sama persis. Boleh agak panjang sedikit, boleh lebih pendek sedikit, tapi jangan terlalu kontras. Kalimat pertamanya panjang, lalu kalimat keduanya pendek, misalnya, ya. Untuk berlatih mencipta lagu di awal, ini penting. Nanti akan kita rasakan kalimat yang setara itu memudahkan kita menyusunnya, mengekspresikan menjadi sebuah lagu yang indah. Baik, silahkan, sudah kita mulai dari sekarang. Kak Adi beri waktu, kalau dalam workshop yang live, 2 menit itu sebenarnya sudah cukup menulis sebait syair, lagu, ya. Oke, silahkan, sudah ada yang masuk. Oke, cukup ya. Selesai. Oke. Semuanya, ayah bunda, saya pikir cukup. Jangan dilanjutkan dulu. Kita akan coba bahas satu persatu sekarang. Ya, silakan di scroll ke atas. Kita akan lihat, tentu tidak bisa semua ya. Nanti akan kita acak. Naik, yang mengirim pertama siapa Kak Dewi? Dari Bunda Nur Ihsanifah kalau nggak salah. Betul. Oke. Bu Nur Ida. Kita coba apresiasi karya Bunda Nur Ihsanifah. Dari mana ini ya kira-kira ya? Tidak muncul rasanya ya. Beliau menulis tentang, coba saya baca syairnya. Hari sudah pagi, waktunya bersiap, pergi ke sekolah, pakai baju rapi. Kalau Kak Aji yang disuruh bikin lagunya dengan teknik melagu syair, pasti akan jadi lagu. Ya, coba. Ini kalimatnya setara, pendek-pendek banget, ya, pendek-pendek banget. Dan fokus. Kira-kira kasih judul apa Kak Dewi? Judulnya apa nih? Coba, saya lagi nyari kok, saya nggak nemu ya. Oh, belum jadi. Spontan aja, tidak usah dipikirkan. Enggak. Tadi saya lupa, tadi lirik pertamanya apa saya nggak nemu liriknya tadi. Oh, ke atas jadi lagi. gitu. Hari sudah pagi, waktunya bersiap, pergi ke sekolah, pakai baju rapi. Coba, ayo bunda, kakak-kakak semua, tengok syair itu, syairnya sederhana. Tidak ada yang sederhana dan terlalu mudah bagi anak-anak, karena semuanya akan berpotensi menjadi lagu yang bagus. Misalnya nih ya, secara spontan, saya, Kak Aji, dan Kak Dewi akan membuat
syair ini menjadi lagu anak-anak yang sederhana secara spontan. Dimulai dari saya, ya. Hari sudah pagi, waktunya bersiap, pergi ke sekolah pakai baju rapi. Diulang lagi. Hari sudah pagi, waktunya bersiap, pergi ke sekolah pakai baju rapi. Sudah jadi lagu. Kemudian kalau di Kak Pandan tadi menyampaikan ada aransemen, diiringi sudah menjadi sesuatu yang berbeda. Misalnya ya, saya nyalakan piano saya. Hari sudah pagi, waktunya bersiap, pergi ke sekolah pakai baju rapi. Hari sudah pagi, waktunya bersiap, pergi ke sekolah pakai baju rapi. Coba. Ini tulisan spontan yang dibuat oleh Bunda Nur Ihsanifa, spontan jadi lagu. Ya. Coba sekarang kita tantang Kak Aji untuk mengekspresikan ide keberaniannya, menjadikan syair dari Bunda, kita scroll ke bawah, spontan Kak Aji, bukan yang itu ya, berubah nih. Oke. Di bawah ada karya sudah lengkap satu bait, karya Bunda Nur Mutia Kusuma Astuti. Ketemu Kak Aji? Bola. Mana Kak? Ke bawah. Dengan bangga saya mengatakan itu teman saya, Kak. Bunda Nur Mutia Kusuma Astuti berarti dari Bandung ya? Betul sekali, betul. Ya. Mana ya? Mana ya? Kok saya nggak nemu ya? Iya. Nah, ada ini duluan loh. Bola bulat berputar-putar ku lempar. Bola bulat. Bola bulat berputar-putar. Ku lempar, ku tangkap berulang-ulang, ku tendang kencang masuk ke gawang, gol, aku menang. Coba. Lagi Kak, coba. Oh, saya nggak nemu. Tadi dari Nur Mutia, coba nemu Nur Mutia. Tadi cuman turun sedikit. Ini ya. Silakan di scroll ke bawah sedikit dari yang pertama tadi. Ya, dari Bunda Nur Ihsanifa yang tadi cuman turun beberapa. Nah, ini karyanya Bunda Nur Mutia Kusuma Astuti. Bola bulat berputar-putar, ku lempar, ku tangkap berulang-ulang, ku tendang kencang masuk ke gawang, gol, aku menang. Coba Kak Aji diulang lagi Kak Aji, silakan. Bola bulat berputar-putar, ku lempar, ku tangkap berulang-ulang, ku tendang kencang masuk ke gawang, gol, aku menang. Halo. Tempat saya agak terputus tadi ya, terputus sedikit. Ku lempar. Ya, kadang-kadang tendang kencang masuk ke gawang, gol. Aku menang. Aku menang. Ya, itu. Aku menang. Tidak ada syair yang tidak berpotensi jadi lagu. Tulisan apapun ya, tulisan apapun. Bahkan kalau Bunda sekalian melihat ada teks yang saya tulis sebagai background ya di belakang saya ini ya, itu dinyanyikan pun jadi lagu ya. Webinar SCLA 3 menciptalah semudah tersenyum. Jadi lagu sudah, tinggal diulang 2 kali, dibuat aransemen musiknya, jadi lagu ya. Semua tulisan berpotensi. Oke, terakhir sebelum saya lanjutkan materi, ini tantangan tadi Kak Aji sudah, tantangannya sekarang untuk Kak Dewi ya. Ya nih. Scroll lagi ke bawah Kak. Ada punya Ibu ini. Scroll ke bawah. Ini diminta sama suhu. Ini jadi ada dari Ibu Nur Hanifah. Nurul Husna deh. Ini saya nemunya coba Ibu Nurul Husna ini sama Ibu Ida Yuliana. Ada pohon tumbuh di semak-semak, malam tidur, siang bangun, namanya Putri Malu. Oh, berarti lompat ya? Sebentar, di tempat saya. Dia di atas ya. Nggak ada ya, Kak? Nggak ada di tempat saya nemunya ini malah. Ada pohon. Oke, silakan Kak Dewi, langsung spontan. Ada pohon
tumbuh di semak-semak, malam tidur, siang bangun, namanya Putri Malu. Oh iya, yang siang Dia tidur, malam 5 bangun, baris. kayak Kak Aji itu ya. Kayak Kak Aji. Baik. Kak Pandan pun melakukannya spontan seperti itu. Jadi kadang-kadang saya suka mengirim lagu-lagu karya saya ke Kak Pandan. Tapi pernah juga Kak Pandan cuma saya kasih syair ya. Lalu, nggak tahu, silakan bikin lagu. Ada project waktu itu untuk membuat semacam jingle ya. Jingle sebuah lembaga gitu. Karena Kak Adi juga pas banyak project, wah itu syair saya kirim aja ke Kak Pandan. Kak Pandan bikin lagunya. Kayak apa lagunya terserah gitu ya. Jadi juga. Pokoknya kalau orang yang sudah terbiasa melatih kepekaan untuk melagu syair, tulisan seperti apapun semuanya Adi. Oke, Kak Adi, aku punya kejutan nih Kak Adi. Ya, gimana? Tapi Kak Adi nyanyinya lagunya itu langsung sekarang udah jadi musiknya Kak Adi. Oke, gimana? Silakan. Oke. Selesai. Aransemennya cepat juga Kak Pandan mengerjakan. Jadi seperti itu, Bunda. Itu yang lagu bola bulat tadi ya, kayaknya ya? Iya. Yang betul ya, bola bulat yang pertama. Yang pertama. Yang pertama yang mandi pagi. Yang pertama Kak Adi ya. Mandi. Pergi sekolah tadi ya. Ya, sekolah ya. Semangat sekolah judulnya. Coba Kak Pandan yang tadi ya, hari sudah pagi. Iya, coba ya. Ada lagunya nih. Ya, pergi ke sekolah. Ya, mungkin ada delay ya. Kalau ya ada delay ya. Karena memang udah jadi satu lagu nih. Ya. Tinggal kita kirim ke Kak Adi, kita record, udah jadi, udah kita jual lagu. Lagu karyanya Nur Ihsanifa sudah jadi, aransemennya udah jadi, lagunya udah jadi. Tinggal transfer duren. Tinggal transfer duit aja, tinggal transfer aja. Jadi. Bukan pancake durian ya. Tadi kan kata Kak Pandan pancake durian. Duren ya, duren. Sold out. Terima kasih kakak-kakak semua. Kita balik lagi ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan sebentar materi kita. Nah, Ayah Bunda mungkin kebingungan tadi, yang belum pernah dan belum terbiasa mencipta lagu dengan teknik yang satu ini, kok bisa Kak Aji spontan ada syair langsung jadi lagu, Kak Dewi spontan jadi lagu. Begitulah teman-teman kita yang pernah ikut workshop produktif SCLA, mereka dilatih selama 3 hari. Ya, suatu ketika mudah-mudahan banyak yang bisa bergabung bersama kita dalam workshop tentu saja offline. Selama 3 hari kita bareng-bareng berkarya. Nah, sambil mengasah kepekaan kita menciptakan lagu anak-anak. Itu tadi tekniknya namanya melagu syair. Nah, seperti apa sebenarnya mekanismenya? Kok bisa dari syair dengan spontan menjadi lagu? Nah, inilah 3 tips, Kak Adi sering sebut seperti itu. Teknik melagu syair. Kalau kita sudah punya syair, apa yang kita lakukan dengan syair kita? Ada 3 yang tampak pada share screen saya. Yang pertama adalah lantunkan lagu itu sesuai karakternya. Ayah Bunda, kakak-kakak semuanya, tiap kata, tiap kalimat itu punya karakter yang khas. Saya sebut bahkan bukan kalimat, kata. Setiap kata punya karakter yang khas. Contoh, kalau kita menyebut api, karakternya seperti apa? Ya, api itu panas. Ya, panas itu semangat. Warna api itu merah. Merah itu artinya berani. Jadi kalau kita menulis syair lagu tentang api, maka mestinya kita langsung menghubungkan dengan karakter melodinya. Ya, lagu anak-anak sebaiknya nyambung, ya, bersinergi secara baik antara karakter melodi dengan karakter syairnya. Kalau ada lagu, misalnya kita sering mendengar lagu ini, sering Kak Adi contohkan ya.
Lagu Api yang sering kita nyanyikan saat kita ikut kegiatan kepramukaan. Api kita sudah menyala, api kita sudah menyala, api, 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 api kita sudah menyala, api kita sudah menyala. Karena karakter api memang bersemangat. Maka lagu tentang api harusnya dinyanyikan dengan semangat. Ya, ada gerak secara motorik itu yang menguatkan melodi itu. Ya, tapi kalau lagu api dengan syair seperti itu kita nyanyikan dengan lembek, dengan lembut, ya temponya diturunkan, semangatnya menjadi hilang. Api kita menyala. Tentu saja karakternya menjadi aneh, ya, tidak tepat. Jadi ini, yang pertama, sekali lagi tipsnya, kalau kita sudah menulis syair, cermati syair itu, dan cermati kata-katanya. Karena setiap kata akan membawa kepada karakter melodinya. Kalau kita menulis lagu tentang ibu misalnya, ibu karakternya di mana-mana seperti, ya, ibu itu selalu digambarkan dengan sosok yang lembut, yang sabar, penuh kasih sayang. Itu namanya karakter khas. Kak, ada juga kan ibu yang galak, ibu yang keras, ada juga. Tetapi itu bukan karakter khas. Karakter populer yang tertangkap dalam imajinasi anak. Karakter khas itu yang kita pakai. Ya. Perhatikan, hampir semua lagu yang pernah kita dengar bertema ibu, semuanya dibawa pada nuansa keagungan, syahdu, kelembutan. Karena itulah karakter khas seorang ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Atau lagu yang lain. Coba Anda cermati, lagu-lagu tentang ibu, tentang mama, ya. Bunda, Bunda, sungguh kasihmu tak terkira. Kalau ada lagu tentang ibu, tentang mama, tentang bunda, ya, dinyanyikan dengan gegap gempita, tentu itu akan berbelok dari karakter khas seorang ibu. Cermati syairnya, lalu lantunkan syair itu sesuai karakternya. Itu yang pertama. Ya. Bahkan, mohon maaf sebelum lanjut, kata dasar pun punya karakter nih. Misalnya Kak Adi sering mencontohkan. Kata kerja punya karakter yang khas. Naik, turun. Ya. Naik, turun. Naik, turun. Itu naik pun dinyanyikan naik. Ya. Bukan sebaliknya. Naik, turun. Itu karakternya terbalik. Ya. Atau misalnya, kalau kita ada kata-kata misalnya sawah yang luas, kita menyanyikannya sesuai karakternya. Sawah yang luas. Bukan sawah yang luas, tentu saja menjadi berbeda. Ya. Jadi itu yang pertama. Nanti bisa kita kembangkan dalam latihan. Ya. Tulis. Saya ingat ayahanda A.T. Mahmud, salah satu maestro cipta lagu anak yang luar biasa yang pernah dimiliki negeri ini. Kita bangga pada beliau, mendedikasikan hampir sepanjang hidupnya untuk menceriakan anak-anak Indonesia melalui karya-karya lagu mereka. Ya, karya lagu beliau. Dan Pak A.T. Mahmud sangat mencermati di dalam pemenggalan atau phrasing kalimat lagu. Oke, kita tidak usah kemana-mana. Kalau membuka link chat yang sudah ditulis Bunda tadi agak kepanjangan, saya ingin semuanya melihat teks yang ada di slide saya. Ya, yang sekarang sedang kita baca bareng-bareng. Mencipta lagu dengan teknik melagu syair. Kalau ada tulisan teks seperti itu, kita disuruh membaca, maka kita pun membacanya pasti sesuai dengan pemenggalannya. Contoh, mencipta lagu dengan teknik melagu syair. Bukan membaca begini. Menciptalah kude ngantek nikme
lagu syair. Itu akan membingungkan orang yang mendengar dan menangkap makna dari kalimat itu. Maka, menyanyi sebenarnya seperti berbicara. Maka kita selalu mengatakan mencipta lagu semudah tersenyum, karena setiap ada syair pasti jadi lagu. Cermati dua hal tadi. Karakternya, yang kedua adalah pemenggalan syairnya. Kalau dinyanyikan, seperti saat kita baca tadi. Mencipta lagu dengan teknik melagu syair. Bisa jadi. Mencipta lagu dengan teknik melagu syair, bisa juga, ya. Mencipta lagu dengan teknik melagu syair, boleh juga begitu. Tapi jangan dinyanyikan. Mencipta lagu dengan teknik melagu syair. Meskipun jadi lagu ini menjadi cacat phrasing, ya. Dalam banyak lagu-lagu populer dewasa itu tidak masalah. Tapi bagi anak-anak, ya, yang kita harus memberikan sesuatu yang secara sederhana sampai pengantar kita berbicara, menyampaikan lagu, semuanya harus mudah ditangkap anak-anak. Karena phrasing yang tidak tepat itu membuat anak-anak bingung menangkap pesan lagunya. Ya. Tapi kita bisa berbesar hati. Para pencipta hebat pun berproses. Saya sering katakan, Ibu Sud, ya, guru besar cipta lagu anak-anak, karena beliau adalah pencipta lagu anak-anak yang paling awal di Indonesia. Beliau sudah mencipta lagu begitu banyak untuk anak-anak Indonesia, agar anak-anak Indonesia hadir dengan lebih gembira dalam kesehariannya. Sejak tahun 30-an, beliau sudah banyak membuat lagu-lagu. Dan Ibu Sud pernah juga membuat lagu dengan phrasing yang itu jadi kurang nyaman. Contohnya, pada lagu Bendera Merah Putih. Bendera merah putih, bendera tanah airku. Cermati kalimat pertamanya. Bendera merah putih. Kalimatnya sebenarnya bendera merah putih. Kalau kita disuruh baca, kita pasti membaca bendera merah putih. Kalau mau dinyanyikan, harusnya pun demikian. Tetap bendera merah putih. Bendera merah putih. Mohon maaf. Itu kalau kita menyanyi dengan phrasing yang pas dan kita menawarkannya sebagai lagu anak-anak usia dini khususnya. Karena mereka tidak boleh dikacaukan pemahaman, tangkapan, konsep dari setiap kalimat yang ada di dalam lagu-lagu kita, karena pemenggalan yang menyulitkan mereka menangkap maknanya. Ya. Tapi kalau berbicara tentang lagu Bendera Merah Putih, setiap karya yang sudah dihasilkan, itu harus dihormati, dihargai, tidak boleh dirubah-rubah seenak hati kita. Ya. Lagu itu tetap harus kita nyanyikan sebagai bentuk penghormatan kita kepada penciptanya, Ibu Sud. Tetapi kalau kita mencipta lagu lain, itu menjadi pembelajaran buat kita agar lebih cermat menempatkan phrasing atau pemenggalan kata kalimat dalam lagu kita. Bendera merah putih. Bukan? Bendera merah putih. Ya. Sekali lagi saya tekankan, kalau kita bikin lagu, lakukan pemenggalan kalimat yang tepat. Tetapi kalau ada lagu yang sudah jadi, jangan pernah kita suka merubah-rubahnya. Kecuali lagu model. Lagu yang sengaja hanya kita ambil melodi yang sudah difahami anak-anak, lalu lagunya dirubah dengan konten syair yang berbeda sesuai dengan target kurikulum yang ingin kita ajarkan pada anak-anak. Nah, tetapi ada kaidah-kaidah yang harus kita jaga. Mengubah syair lagu untuk pembelajaran sebaiknya tidak sekedar mengubah sedikit-sedikit, karena itu dianggap merusak. Maka dalam kaidah mengubah syair, sebaiknya Anda gubah syair dengan tema yang jauh dari lagu aslinya. Ya, kalau tadinya misalnya tentang ibu, nah Anda mengubah syairnya mungkin menjadi syair tentang binatang piaraan misalnya. Kasih ibu kepada beta, kelinciku. Boleh, ya.
sesuatu yang agak jauh. Tetapi kalau temanya sama, itu langsung membuat ini cuma merusak lagu, ya. Dan syaratnya, lagu-lagu yang kita gubah syair sebaiknya tidak kita share secara terbuka, apalagi ke link YouTube kita, sehingga semua orang kemudian menggunakannya. Nah, ini dianggap merusak hak cipta. Ya, tetap harus berhati-hati. Kalau hanya untuk murid-murid kita sendiri, itu nggak jadi masalah. Ya, karena target kita adalah mengajarkan konten kurikulum, tapi supaya mudah kita menggunakan media lagu model. Oke, yang kedua sudah, yang terakhir, dan ini adalah tantangan yang paling penting buat kita. Kak Dewi, Kak Aji, dan semua teman-teman yang pernah bergabung di SCLA, Sekolah Cipta Lagu Anak-anak, kita tantang yang ketiga ini melebihi yang pertama kedua. Saya sering mengatakan begini, ayah bunda, kakak-kakak semua, kalau Anda sudah tahu, sudah paham tentang teori mencipta lagu, itu bagus. Tetapi itu tidak akan memberi manfaat sedikit pun untuk mencipta lagu kalau Anda tidak punya keberanian mengekspresikan diri. Yang ketiga ini menjadi sesuatu yang paling penting sebagai modal orang mencipta lagu. Lantunkan lagu kita secara spontan. Kalau Anda sudah punya syair, sudah tidak usah terlalu banyak berpikir. Nyanyikan saja. Kalau gagal, diulang lagi. Dengan modal handphone yang kita miliki, ya, kita menjadi jauh lebih mudah mencipta lagu dengan teknik lagu syair. Kita tulis syairnya, lalu kita spontan nyanyikan lagu yang ada dalam syair kita. Kalau kita temukan kecocokan, lagunya terasa enak, bagus, simpan, dikasih nama filenya. Kalau belum cocok, dihapus, dicoba lagi. Itu cara yang paling mudah untuk mencipta lagu berbasis syair, atau sering kita sebut dengan teknik melagu syair. Ya, oke, jangan ragu-ragu mengekspresikan. Banyak pencipta lagu yang tidak pernah menemukan lagunya hanya di awal, pertama, kedua, ketiga mencipta lagu. Dia temukan lagu terbaiknya mungkin setelah 20 kali mencipta lagu, atau bahkan lebih dari itu. Ya, maka saya sering katakan, jangan berhenti hanya sekedar tahu, karena tahu tidak akan merubah apapun. Apalagi, mohon maaf, ada juga teman-teman kita belajar banyak dari sana-sini, membaca buku, ikut seminar, tapi ilmunya tidak pernah dipraktekkan. Nah, sia-sia belaka. Khususnya dalam materi mencipta lagu anak-anak, Kak Adit sampaikan di pertemuan pertama dulu, seperti halnya Anda ingin merasakan manisnya madu, manisnya gula, asinnya garam, Anda tidak bisa mendeskripsikannya dalam kata-kata dengan tepat, kecuali Anda langsung merasakan, mencicipi dengan lidah Anda. Bagaimana rasanya mencipta lagu? Anda tidak bisa membayangkannya, memikirkannya terlalu panjang, kecuali yuk, Anda hadirkan keberanian, Anda hadirkan spontanitas Anda untuk menciptakan lagu. Cermati lagi, ayah bunda sekarang, syair yang tadi sudah ayah bunda tulis dan dikirim di chat, siapa saya tantang sekarang, yang ingin mencoba menyanyikan secara spontan syair lagunya tadi. Ya, ada door prize, tadi belum dibaca Kak Pandan, untuk teman-teman yang lagunya nanti diekspresikan dalam forum ini. Ya, ada door prize Kak Dewi, Kak Aji. Door prize-nya dari Kak Aji, album lagu karya Kak Aji, plus ada dari Kak Adi, album lagu dalam bentuk CD, karya lagu-lagu anak, karya Kak Adi dan Kak Aji. Oke. Baik, yang ingin mencoba karya lagunya, saya stop share-nya dulu. Silahkan raise hand, nanti kita akan tarik. Kalau panelis nggak boleh ya, Kak? Nggak boleh. Bunda, kakak-kakak semua yang ingin mengekspresikan, mencoba lagunya, nanti Kak Pandan spontan juga akan membuat aransemen, atau kita nyanyikan bareng gitu ya. Oke, silakan raise hand, kemudian kita akan tarik menjadi panelis sehingga bisa berbicara bersama kita. Ada? Silakan dicermati, Kak Dewi. Belum ada nih. Sambil nunggu, saya perlu lagi. Teman-teman sekalian, mencipta lagu tidak bisa Anda pikirkan. Mencipta lagu tidak bisa kita gunakan dengan teknik otak kiri. Gunakan otak kanan Anda. Ya, gunakan otak kanan Anda. Semakin Anda pikirkan syair itu, semakin nggak jadi lagu. Susah. Nyanyikan secara spontan, insya Allah nanti akan hadir. Seperti apa lagunya, nanti pelan-pelan akan kita evaluasi, pelan-pelan akan kita apresiasi menjadi lebih baik lagi. Sambil nunggu nih Kak Adi nih. Sambil nunggu, belum ada yang raise hand kayaknya. Sambil nunggu saya mau nyanyiin nih. Lagu tadi barusan bikin. Ya, barusan. Silakan. Sambil menunggu teman yang lain ya. Iya.
Silakan Kak. Bundaku sayang, kasihmu tulus, cintamu luas, seluas angkasa. Oke. Ingin lalu itu tadi barusan Oke, bikin cukup. Satu bait ya. Kak Haji. Oh iya, satu bait. Ya, Kak Haji nggak? Oke, kayaknya sudah banyak yang raise hand ini Kak. Ada Oke, beberapa ya. sip. Udah, Oke. udah. Kak Dewi tolong dibantu yang Ibu raise hand Nur paling Muti awal tadi. ditarik Oh, ke di Ibu Dian. Silakan Ibu ditarik. Dian Fitriana. Dibantu Oke, Kak Panen, Kak Dewi untuk menarik Ibu Dian, Bunda Dian ke menjadi panelis supaya bisa berbagi dengan kita. Ini door prize pertama dari Kak Aji, ini langsung Bu Dian nih. Kalau lagunya jadi ya. Kak Adi ini kayaknya yang bisa. Kak Adi ini bisa yang bisa Kak Adi atau Kak Pandan dibantu? nih? Kak Adi atau Kak Pandan yang bisa tarik Bu Dian. Saya nggak bisa Kak. Oke, sebentar. Wow, promosi. Katanya door prize. Oh, Dapatkan CD Permata Surga. Atas nama siapa Kak Adi? Atas nama siapa? Bunda Dian Fitri. Bunda Dian. Dian Fitriana ini ya. Fitriana, Oke. ya Dibantu betul. Kak Pandan ditarik. Dian Oke. Fitriana. Selamat datang Bunda Dian. Silakan Bunda tampilkan video dan buka mikrofonnya. Bunda Dian, silakan. Dibuka video dan ada videonya Kak. Oh Di iya tempat iya iya. saya tidak ya. Baik, sebenarnya bisa karena Tampilkan atau gimana? bisa. Sekarang Bunda sudah menjadi panelis. Hanya sound aja. Oke, silakan dibuka. Silakan dinyanyikan lagunya, Bun. Tapi itu masih kurang dua baris loh yang saya tulis. Masih kurang 2 baris. Ya, nanti bisa ditambahkan. Oke, Bunda tadi kan sudah raise hand. Berarti harusnya sudah lengkap. Oke, silakan dicoba Ya. apa yang ada deh. Atau kita ganti dulu aja ya, karena syaratnya kan yang lengkap ya. Iya. Oke, baik. Kak Dewi Enggak, karena dulu tadi aja kan ya. diminta 1 bait ya 4. Ya. Oke, dilanjutkan dulu Bunda Dian. Dilanjutkan dulu. Ya, ada Bu Nunung sekarang, Bu Nunung Hanifah. Bu Nunung Hanifah, Kak Pandan. Oke. Berhubung Hanifah, sorry salah. Maaf. Sebentar. Bu Nunung Hanifah. Oke, ya silakan. Silakan Bunda Nunung. Silakan. Bunda Nunung bisa dibuka video dan mikrofonnya supaya bergabung dengan Mikrofonnya kita. sudah. Mikrofonnya sudah terbuka. Videonya harusnya bisa karena sudah menjadi panelis. Ya. Videonya nggak ada. Oke deh, kalau belum bisa videonya silakan saja. Ya, suaranya aja juga bisa, Pak. Kak Adi. Ya. Suaranya Silakan, saja bisa. Bunda. Gimana ya, Kak? Door prize-nya Kak Aji sudah menunggu loh. Coba Kak Aji dilihatin lagi dong. CD-nya dilihatin lagi, Kak. Ya. Nah. Sudah lewat tuh. Sudah lewat. Oke, silakan Bunda. Nggak kelihatan. Yang Spontan dinyanyikan ya. Tadi nggak ada. Tadi menulis syair tentang apa? Bunda Nunung? Tempat bermain. Oke, sekolahku. Oke. Bunda Nunung silakan sekarang dinyanyikan. Di sekolahku ada guruku, juga ada teman-temanku. Di sekolahku banyak mainan, ada ayunan, jungkitan, perosotan. Ayo kawan. 1 bait aja, Bunda. Oh, ya, sampai situ aja. Ya, 1 bait aja. Di sekolahku apa tadi? Coba dinyanyikan sekali lagi. Di sekolahku ada guruku. Ya, terus? Juga ada
teman-temanku. Di sekolahku banyak mainan, ada ayunan, jungkitan, perosotan. Banyak mainan, ada ayunan, jungkitan, perosotan. Oke. Lagunya sudah bisa langsung ditangkap sama Mas Pandan ini ya. Coba perhatikan Bun. Saya baca yang ada di teks tadi ya. Di sekolahku ada guruku, juga ada teman-temanku. Di sekolahku banyak mainan, ada ayunan, jungkitan, perosotan. Ya, kalau diiringi secara sederhana, mungkin gambarannya seperti itu, Bun. Ya, secara sederhana semua orang sudah bisa mencipta lagu sebenarnya. Terima kasih Bunda Nunung. Tepuk tangan untuk Bunda Nunung. Sama-sama. Bunda Nunung, nanti bisa dikirimkan Ya. alamatnya di chat biar disimpan oleh Kak Aji. Nanti CD dan buku Kak Aji akan dikirim langsung ke alamat Bunda. Selamat ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke Kak Pandan, Bunda Nunung bisa dijadikan attendee lagi. Terima kasih ya. Oke, ayo Bunda, kakak semua, itulah sebenarnya teknik yang sangat mudah bisa kita lakukan untuk mencipta lagu ya. Saya coba, ini karena waktunya ternyata sudah sampai jam 11:30 tanpa terasa Kak Dewi ya. Ya, nanti, ya kalau sudah kayak begini ini memang kita butuh waktu lebih panjang biasanya. Kami, tim SCLA, insya Allah dalam waktu dekat, mohon dipantau terus, bisa di grup. Kalau yang masih ingin tetap bertahan di grup WhatsApp-nya, kita akan membuat forum rutin bincang santai dengan pencipta lagu anak-anak, Kak Dewi, Kak Aji, dan lainnya, sambil kita ajarkan lagu-lagu baru ya kepada ayah bunda, sehingga bisa digunakan untuk pembelajaran di sekolah, di rumah, dan seterusnya membersamai putra-putrinya. Ya, pastikan ayah bunda selalu hadir di forum bincang santai kita dengan pencipta lagu, dan suatu saat tidak menutup kemungkinan bunda, ayah, kakak semua yang mengirimkan lagu-lagunya dan lagunya kita aransemen akan kita undang mendampingi kita berbicara dalam forum bincang santai dengan pencipta lagu. Oleh karenanya jangan sungkan-sungkan mencoba kirimkan lagu karyanya secara spontan ke tim kita, bisa melalui email SCLA atau bisa ke grup WhatsApp atau nomor Kak Adi, Kak Aji, Kak Ulan, dan seterusnya. Kita nanti tim SCLA akan mengolahnya. Mudah-mudahan forum bincang santai dengan pencipta lagu anak Indonesia akan segera hadir di format webinar kita berikutnya. Ya, tetap bersama kita. Kak Dewi, mungkin itu karena waktu ya. Memang selalu terasa kurang. Kak Pandan tadi pun menjadi panjang. Tapi kita beri kesempatan ayah bunda, kakak-kakak semuanya untuk yang ingin bertanya, berbagi ide, dan seterusnya. 2 pertanyaan yang bisa kita coba bahas mungkin pada kesempatan siang ini, Kak Dewi. Gitu ya. Saya kembalikan kepada Kak Dewi dan Kak Aji untuk memandu forum tanya-jawab kita yang waktunya sudah sangat empet-empetan ini ya. Terima kasih, mohon maaf Kak Adi tidak bisa menyampaikan secara utuh karena keterbatasan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konfirmasi lagi nih, jadi boleh ya teman-teman kirim lagu-lagunya ke WAG ya. Soalnya tadi ada yang bilang nih katanya boleh nggak kirim lagunya nih ke WAG. Berarti boleh. Dikonfirmasi lagi boleh ya Kak ya? Ya boleh. Sama-sama mendengar. Silakan yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya silakan. Atau bisa dibuka di Q&A. Atau di Q&A. Q&A itu pertanyaannya sertifikat apa dikirim via email? Nah, kalau jawabannya iya. Pertanyaan seperti ini harusnya tidak dikirim. Ya, betul. Kita sudah sampaikan selalu sertifikat itu dikirim secara otomatis. Kita tidak melayani pengiriman sertifikat secara manual, ya. Maka setiap peserta yang mengisi daftar hadir lalu submit dengan emailnya itu, sertifikat akan terkirim ke email masing-masing dengan nama yang sudah tertera di sana. Sehingga kalau ada yang bertanya sih kemarin, Kak, bisa dikirimkan Japri nggak ke WhatsApp? Mohon maaf, tim SLA tidak melayani yang demikian ya. Maka pastikan mengisi
form untuk daftar hadir hari ini untuk mendapatkan sertifikat Anda. Ya. Sertifikat yang pertama kayaknya sudah dikirim juga ya, Kak Wulan, Kak Aji? Ya, sudah. Ya, sudah. Oke. Ada lagi kah yang bertanya? Yang kedua aja sih, Bu Nunung kayak gini ya, alamatnya dikirim kemana itu berarti tadi bisa ke linknya, ke nomornya Kak Aji langsung gitu? Bisa ya Kak Aji? Atau ke Kak Adi gitu ya? Kak Adi bisa Kak cek Adi bisa, Kak Adi bisa. grup kita, ada musiknya udah jadi di situ, Kak Adi bisa nyanyi. Oh. Yang di? Yang di grup tim SLA, Kak Adi bisa cek di WA grup. MP4-nya udah jadi. Wah, keren, musiknya. Keren. Biar musik dan bener loh, udah. Wah, Kak Adi tadi belum buka WhatsApp sih ya. Bentar, saya buka sebentar. Yang karya Bunda Nunung tadi ya? Ya. Wah, dan Bunda ini Nunung sekaligus dari saya sebagai gift ya. Lagunya sudah diaransemen Kak Pandan lagi, keren. Ya. Ya, dan sekaligus sebagai gift untuk beliau, bisa untuk kenang-kenangan. Sudah saya share di grup ya. Terima kasih Kak Pandan. Dan sebagai pengganti PCG. Ya. Sebagai pengganti. Coba Kak Adi nyanyi deh. Sebentar. Di tim SLA kah? Di webinar online SLA. Di webinar juga ada. Online. Iya, dua-duanya ada semua Kak Adi. Sebentar. Sudah bisa dibuka, keren sekali sudah bisa. Bentar, dua-duanya ada. Kak Pandan hebat. Karena Kak Adi salah menggunakan akunnya ini tadi kayaknya. Oke. Karena kebanyakan akun nih. Mungkin Kak Adi salah sinyalnya juga kali. Kak Adi ini ada yang angkat tangan nih. Ada Ibu Nur Mutia, ada Ibu Rumiati, ada Bu Rina. Ya. Kalau itu nanti bisa kita nyanyikan. Ya betul. Ada Ibu Nur Mutia. Karenanya Bunda Nunung tadi sudah diaransemen sama Mas Pandan. Kita jawab dulu. Ada Bu Nur Mutia, Kak. Bisa dibaca, Kak Wulan? Bu Nur Mutia itu angkat tangan, jadi kayaknya Kak Adi yang bisa. Ya. Kak Pandan, silakan dimasukkan Bu. Nur Mutia. Siapa? Bu Nur Mutia. Oke. Ya, sudah. Silakan. Oke. Bunda Nur Mutia sudah bergabung dengan kita. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Ya, terima kasih Kak Adi. Ya. Kak Adi mau nanya, kalau misalnya ini teh kan saya memang tidak mengerti tentang notasi gitu-gitu ya. Tapi saya suka nyanyi, saya coba-coba bikin lagu, pernah gitu. Tapi kadang-kadang lagu yang saya buat itu tidak cocok untuk dinyanyikan sama anak-anak usia playgroup TK gitu. Kadang-kadang katanya nada lagu saya memang lebih suka mengarah ke mungkin anak-anak SD lah gitu yang cocok menyanyikan lagu ini gitu. Kira-kira kalau biar saya paham rentang nada anak usia playgroup TK itu tuh gimana caranya ya? Atau ada patokannya nggak kayak gimana gitu? Sebenarnya secara sederhana, sekarang kan di handphone kita melalui Play Store kita bisa mendownload alat musik ya. Misalnya download aja piano, grand piano atau apa. Itu banyak pilihan. Nah, rentang wilayah nada itu kalau di tuts piano itu secara sederhana yang tuts putih itu. Jadi kalau dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti wilayah nadanya 6 nada. Yang putih itu ya. Gitu. Jadi kalau dari do sampai ke la itu cukup. Kemarin kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya melalui diskusi dosen-dosen seni musik yang di UNY dan kawan-kawan lain di Jogja. Mereka lebih menekankan memang lagu anak-anak usia dini itu harus berbatas rentang wilayah nadanya. Dan wilayah nada yang tepat, yang pas buat mereka, enjoy, tidak kesulitan, karena nadanya terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu kurang lebih memiliki wilayah nada sekitar 6-7 nada, atau maksimal 1 oktav. Nah, itu bisa dilihat ketika kita pegang alat musik itu, Bun. Nah, lebih jauh terkait tentang ini adalah kebiasaan kita, seringnya kita melatih diri menciptakan lagu anak-anak. Nanti akan ketemu juga. Kak Aji pun kalau bikin lagu anak-anak dulu selalu bikin kepala saya pusing. Lagunya itu lagu remaja yang terlalu banyak masalah gitu ya. Tapi lama-lama setelah sering berkarya, setelah beliau punya anak sendiri, kerasalah oh begini ya tesnya lagu anak-anak gitu. Jadi terus berkarya itu menjadi salah satu kunci lagu kita akan semakin matang, lebih pas untuk anak-anak. Kak Pandan bisa tambahkan mungkin?
Oke, kayaknya cukup deh. Tadi Ya. saya coba kirim juga ke email tadi kalau misalnya sempat untuk buka. Oke. Gitu ya. Kalau yang lain-lainnya. Bunda mungkin sudah cukup jelas ya, Bunda Ya. Nur Mutia. Nah, Bunda Nur Mutia dan teman-teman yang lain bisa pastikan untuk menambah terus wawasan kita dan menantang kita untuk terus berkarya. Nanti ikuti forum-forum bincang santai dengan pencipta lagu anak Indonesia. Kita akan hadirkan kawan-kawan praktisi pencipta lagu dari kalangan guru-guru, dari kalangan profesional yang kita undang menjadi panelis di forum SCLA kita. Ya, tentu saja tetap di link interskill kita bareng-bareng di SCLA ini. Oke, masih adakah Bunda Masih Dini? ada nih Ibu Sheila. Ibu Baik, Sheila satu tadi lagi angkat ya. tangan. Ya, Ibu Sheila Marcelina. Kak Pandan dibantu, Bunda Sela bisa dimasukkan. Sheila Marcelina. Oke, silakan Bunda Sela. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Bunda Sela bisa ditampilkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan saya Sheila Marcelina, kebetulan dosen seni di Estakip Astia Sumatera Barat. Ya, silakan. Jadi Bunda saya Sela. juga udah banyak ciptain lagu nih, tapi memang kalau kita ciptain lagu terkadang kan belum tentu kita bisa ngajarkan kepada khususnya mahasiswa saya yang tidak ada basic seni misalnya ya. Jadi ini juga sangat berguna bagi saya untuk mengajar cipta lagu pada mata kuliah pembelajaran seni musik SD. Jadi seperti yang tadi dijelaskan itu tentang melagukan syair itu ya. Dan itu permasalahannya memang banyak yang mereka nggak bisa nyanyi itu Kak. Kadang kita yang dengernya tuh jadi gimana gitu ya, nadanya tuh kemana sih, karena nggak ada di pitch piano tuh nadanya gitu. Ya. Jadi kadang-kadang gimana tuh membuat mahasiswa kita tuh percaya diri kalau lagu mereka tuh bagus meskipun saya dengernya tuh nggak jelas, kadang akordnya bingung kita mencarinya kemana. Baik. Gitu ya. Bunda Sela, terima kasih. Jadi Ya. hal seperti ini dialami oleh hampir semua teman-teman yang awal bergabung dengan SCLA. Ya, kebingungan menentukan ide lagu di awal terutama itu menjadi permasalahan yang sering muncul menjadi seorang pencipta lagu pemula. Nah, hal-hal seperti ini kita bahas, kita akan ulas. Sebenarnya saya ingin berbagi tadi, tapi karena waktunya terbatas, insya Allah kita akan terus hadirkan konsep-konsep itu secara pelan-pelan. Bagaimana sih cara membuat lagu dengan secara sederhana, mudah, spontan, dan kita tidak pernah kehabisan ide. Itu ada tekniknya. Salah satu tekniknya yang sering saya share dengan Kak Aji, itu adalah dengan cara meminjam ide. Meminjam, bukan memakai ide ya. Kalau memakai ide itu dipakai semua terus. Meminjam ide itu hanya meminjam, memasukkan ide awal kita, lalu kita biarkan spontanitas kita, ide-ide spontan di kepala kita, imajinasi kita untuk mewarnai lagu karya kita sendiri itu. Jelasnya seperti apa? Pastikan Bunda Sela tetap hadir bersama tim SCLA nanti di forum-forum webinar berikutnya dalam format webinar SCLA maupun dalam format bincang santai para pencipta lagu anak Indonesia. Ya Kak, kebetulan kita kan di SD ini Kak, di SD ini kita ada pakai tema subtema gitu. Jadi sebenarnya untuk cari ide mereka udah ada idenya. Tinggal mereka buat syair aja. Bukan ide syairnya. Yang paling penting mencipta lagu itu ide melodinya. Itu yang akan kita bahas. Kalau ide syair tidak akan pernah habis. Ya minta tolong digabungin ke WA grup ya Kak. Oke, nanti kita coba. Bunda masukkan saja itu yang apa nomor WhatsApp HP, udah ada dalam formulir. Nanti yang sudah diisi formulir, insya Allah akan kita gabungkan dalam grup WhatsApp ya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, karena waktunya sekali lagi Kak Adi ini sangat terbatas waktunya, mohon maaf. Pasti banyak hal-hal yang belum tersampaikan. Oleh karenanya kita ingin terus membuka kesempatan forum semacam ini dalam forum-forum berikutnya, baik webinar SCLA maupun forum webinar bincang santai dengan pencipta lagu. Saya kembalikan forum kita ini kepada Kak Aji dan Bunda Bulan. Kak Pandan, silakan Kak Pandan. Selamat pagi, terima kasih Kak Aji. Selamat pagi attendee yang berjumlah 100 orang. Mungkin tidak bisa saya sapa satu persatu,
Terima kasih yang sudah mengirimkan chat. Mungkin saya menambahkan sedikit untuk pertanyaan, silahkan nanti menggunakan Q&A. Kemudian jika akan bertanya langsung, nanti bisa raise hand di akhir sesi. Nanti akan kita beri kesempatan untuk bisa langsung melakukan tanya jawab dengan Kak Adi ataupun saya, gitu ya. Oke, kemudian untuk link materi nanti akan kami berikan di 10 menit terakhir berikut dengan link presensi, dan juga otomatis presensi itu akan menjadi syarat untuk keluarnya sertifikat. Kemudian nanti kita akan ada 3 polling, nanti silahkan atendi ikuti, ibu-ibu, bapak-bapak, Pak D, Bude, Bule, Om, Tante, Bapak, Ibu, sekalian bisa mengisi polling untuk data kami, sehingga nanti materi hari ini akan lebih fokus. Nah, untuk materi-materi yang dari SLA 1 dan 2 nanti akan bisa didiskusikan di akhir pertemuan. Untuk awal kita akan fokus ke materi SLA 3 untuk aransemen. Kemudian pertanyaan-pertanyaan juga nanti bisa dikerucutkan untuk sesuai dengan materi di pertemuan SLA 3. Kira-kira seperti itu, Kak Adia. Terima kasih sharingnya. Oke, selamat pagi. Nah, mungkin sedikit saya akan memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang, gitu katanya. Nah, ini saya, itu foto saya 15 tahun yang lalu. Mohon maaf, Mas Pandan. Tadi di chat ada yang katanya tidak muncul gambarnya di teman-temannya. Ya, tidak muncul gambarnya katanya di chat tadi. Ya. Kalau tidak muncul berarti kesalahan ada pada chatnya, ada pada chatnya, ya. Ini yang mudah-mudahan di yang lain muncul ya. Ya betul. Oke. Kemudian ini saya, selamat pagi. Saya sampai saat ini masih menjadi staf pengajar di ISI Yogyakarta. Kemudian juga saya ada studio musik yang bergerak di bidang aransemen musik, jingle, musik, scoring film dan sinetron, mixing, mastering, dan lain sebagainya yang berbau musik dan rekaman. Saya juga salah satu pemegang certified untuk Logic Pro di Indonesia dan bergerak di bidang audio engineering, application program, multimedia, dan graphical computer. Sebenarnya saya pernah menulis beberapa buku yang saat itu tidak laku, gitu, karena buku ini ternyata mungkin terlalu berat. Akhirnya juga sekarang saya memilih untuk menulis blog saja atau juga menulis artikel. Kemudian ini salah satu film yang pernah saya buat musiknya bersama Mas Diki Darmawan di track nomor 2, judulnya Mencari Cinta Sejati, dari OST Sahaja Cinta yang dinyanyikan oleh Malanu Mata. Juga saya mengisi soundtrack dan musik skor untuk sinetron Hutanku Firdausku di Trans 7. Juga banyak sekali saya mengerjakan film-film dokumenter dari Plan Indonesia Internasional, IOM, kemudian dari lembaga-lembaga PBB yang lain. Juga beberapa iklan-iklan internasional seperti iklan baterai Duracell format yang pernah saya kerjakan. Juga salah satu yang pernah saya kerjakan adalah Kalila Adventure bersama Mas Singgi Sanjaya, yang waktu itu seluruh musik aransemennya direkam secara orkestral live di 301 Studio Sydney di tahun 2017. Dan sampai hari ini Kalila Adventure masih menjadi salah satu wahana favorit di Dufan. Kemudian ini juga saya membuat musik skor dan lagu untuk film dari Dinas Pendidikan Yogyakarta, Balai Tekkomdik. Kemudian juga ada TVS atau TV komersial KUR yang episode Bokir dan Parji, itu juga saya bikin. Juga beberapa musik untuk profil dari Kabupaten Bogor, dari PDAM Jakarta, Cipta Karya Jakarta, kemudian Jogja Creative Association, yang itu merupakan sedikit yang pernah saya kerjakan, yang juga bisa terdokumentasi selain lebih dari 100 lagunya Kak Adi yang sudah saya aransemen, gitu ya Kak Adi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya kira itu ada proses yang sangat panjang. Saya berinteraksi dengan Kak Adi, minggu lalu saya sudah cerita dari zaman saya belajar gambar, saya sudah sama Kak Adi gitu ya, sampai akhirnya sekarang kita menyimpang semua jurusannya malah jadi ke musik. Nah,
teman-teman sekalian, hari ini sesuai janji di minggu lalu kita akan berbicara tentang aransemen. Nah, mungkin saya akan dulu men-sharing polling. Monggo diisi pollingnya. Untuk mengetahui seberapa yang atendi ketahui tentang aransemen dan juga seberapa banyak jenis-jenis aransemen yang cukup familiar. Oke, monggo diisi pollingnya. Ya. Ya, tentu saja yang bisa ikut polling hanya yang bergabung di Zoom ya. Ya, yang bisa polling hanya yang bergabung di Zoom. Teman-teman yang ada di YouTube, halo semua, saya lupa menyapa. Silakan menikmati tayangan dari SLA ketiga ini, SLA terakhir. Dan jika berminat, silahkan Anda registrasi untuk event-event SLA yang akan datang. Ya, jadi kira-kira udah punya gambaran nih, di SLA tuh ngomongin apa gitu. Kemudian besok kita bisa gabung di Zoom melalui platform Interskill, sehingga bisa lebih bermanfaat dan juga mendapatkan sertifikat tentunya. Itu ya, Dia. Siap. Oke, di sini saya masih terus melihat pergerakan dari polling, masih terus terisi. Ya, rata-rata tujuan dari aransemen ya yang dipahami oleh peserta, sudah 33 peserta yang mengisi dari 101, 30% sudah terlampaui, kita menunggu 50% ya. Oke. Ya, sudah 40. Karena kita harus mengetahui dulu tujuan dari aransemen seperti apa. Karena kemarin kemudian, kenapa aransemen itu mahal? Kenapa harus diaransemen? Bagaimana kalau aransemennya itu keroncong gitu loh. Nah, itu nanti akan kita jawab hari ini. Oke, sudah 50% tervote, mungkin saya bisa mulai sedikit mengambil kesimpulan karena sudah hampir separuh lebih memenuhi quorum ya. Di sini saya lihat untuk polling yang pertama, tujuan dari aransemen rata-rata memahami bahwasanya aransemen itu bertujuan untuk sebagai musik lagu, gitu ya. Padahal sebetulnya tujuan dari aransemen semua itu adalah tujuan kita bikin aransemen, baik sebagai musik pengiring tari, sebagai pengiring upacara, sebagai musik lagu, ataupun sebagai musik puisi, gitu ya. Untuk musik puisi sendiri ada satu yang pernah saya kerjakan dari puisinya Chairil Anwar berjudul Sajak Putih, yang kemudian itu dibuat musiknya dari puisi itu. Nah, ini uniknya kalau kita membuat lagu dari puisi, itu kita tidak boleh merubah puisi itu. Jadi bagaimanapun caranya adalah nadanya yang harus cukup untuk menyatakan puisi itu. Jadi kita nggak boleh menambah atau mengurangi. Kalau mengurangi kata sambung mungkin masih boleh ya, tapi kalau mengurangi isi itu menjadi tidak seyogyanya kita lakukan gitu, karena kita masih harus menghargai puisi itu sendiri gitu ya. Kemudian sehingga dari pollingan nomor 1 itu sebetulnya tujuan dari aransemen itu ya semua itu adalah tujuan aransemen gitu ya. Musik itu dibuat aransemennya dengan tujuan itu, dan ini hanya 4 dari sekitar 10 atau 15 tujuan aransemen. Oke, untuk yang polling nomor 2 di sini sudah muncul genre musik yang familiar itu adalah musik pop gitu ya. Sedikit sekali yang familiar dengan rock. Kemudian hip hop juga sedikit sekali, ska apalagi, orkestra, dance, trance, keroncong, dangdut itu menduduki posisi yang so-so, rame-rame gitu ya. Tapi mayoritas lebih memahami tentang musik pop. Oke. Saya akan share sambil menunggu polling sebuah musik yang saya buat dari puisi Chairil Anwar. Nah, ini Sajak Putih. Ini kalau teman-teman mau Bentar. Oke, sorry, bukan itu ya yang ini. Ya. Oke.
Oke, Sajak Putih. Ini puisi karya Khairil Anwar. Sadar pada tari warna pelangi, kau depanku bertuduh sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar melati, harum rambutmu mengalun bergelut senda. Sepi menyanyi malam mendoa tiba, meriah muka air kolam jiwa, dan dalam dadaku memerdu lagu, menari seluruh aku. Hidup dari hidupku pintu terbuka, selama matamu bagiku menengadah, selama kau darah mengalir dari luka, antara kita mati datang tidak membelah. Antara kita mati datang. Oke, nah itu tadi yang musikalisasi puisi dari Khairil Anwar. Oke, polling saya akan tutup ya dengan persentase sementara 89% untuk fungsi aransemen sebagai lagu dan 82% lebih familiar dengan musik pop. Terima kasih atas pollingnya. Nah, ini hasilnya. Oke ya, bisa dilihat. Oke, nah terima kasih atendi, Bapak Ibu sekalian, Bunda-bunda, Kanda-kanda. Nah, kemudian jika kemudian pertanyaannya, aransemen itu pentingkah gitu ya? Dan mungkin ada pertanyaan, kenapa aransemen itu kok mahal gitu ya? Nah, saya akan memberikan sebuah contoh dulu dari tadi fungsi yang sudah kita pahami. Mungkin saya mau minta bantuan Kak Adi nih. Kak Adi, tolong mainkan lagu Balonku Ada 5. Oke. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Tinggal 4, ku pegang erat. Oke, terima kasih. Nah, itu yang mesti bunda-bunda sering melakukan ketika mencipta lagu, kemudian menciptakan nada atau melodi, berikut juga dengan syair lirik menggunakan iringan instrumen. Biasanya iringannya satu instrumen gitu ya, misalnya dengan gitar atau menggunakan piano gitu. Nah, kemudian muncul nih, wah ini harusnya di aransemen gitu ya. Nah, ketika kemudian kita aransemen, akan saya contohkan, kita coba aransemen lagu Balonku yang dimainkan Kak Adi tadi menjadi seperti ini. Itu adalah lagu anak Indonesia dari Uwa and Friends yang dibuat oleh salah satu studio animasi. Saya lupa studio animasinya, tapi arrangernya adalah Mas Dion Vanditya. Nah,
itu menjadi lagu anak-anak dengan genre semacam itu, riang, ceria, dengan suara-suara yang lucu dan dinyanyikan juga oleh anak-anak. Namun Tompi melakukan hal yang bertolak belakang dengan itu. Balonku, yeah. Balonku. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Balon hijau, udah nggak gitu. Di situ ini dirubah menjadi balon hijau, wow gitu ya. Jadi ini penyikapan yang lain lagi dari aransemen yang dilakukan oleh Tompi dengan genre jazz. Tapi Indra Lesmana pun membuat yang jauh lebih gila. Yang ini sudah di awang-awang gitu ya. Saya sendiri sudah. Ini dia balonku, check it out. Jauh sekali dari lagu anak-anak itu ya. Nah, apalagi misalnya kemudian kita lihat ini. Itu menjadi sudah sangat bergeser dari cita-cita kita membuat lagu untuk anak-anak gitu ya. Nah, itulah kekuatan aransemen teman-teman sekalian. Jadi aransemen itu mempunyai beberapa aspek yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan style atau gaya, genre gitu ya. Kemudian secara teori musiknya mencakup pemilihan alat, skala nada, itu kalau bisa saya share kira-kira hal-hal yang mempengaruhi dalam musik itu elemennya semacam ini. Jadi ada ritmis, ada melodi, ada harmoni, ada warna suara, sehingga ketika kita melakukan aransemen, hal-hal ini yang nanti akan menjadi bentuk dari aransemen yang kita ciptakan itu seperti apa itu ya. Jadi ini yang harus sangat diperhatikan. Kemarin ada yang bertanya bagaimana jika lagu anak-anak di aransemen dangdut. Secara estetis musik itu menjadi tidak apa-apa, tetapi secara pendidikan karakter anak, nanti Kak Adi mungkin bisa lebih menjelaskan atau Bunda Dewi bisa lebih menjelaskan bagaimana jika lagu anak kemudian dibuat dengan dangdut gitu ya. Tapi secara musik tidak apa-apa gitu. Contohnya itu tadi, cicak-cicak di dinding pun bisa diam-diam merayap datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap, misalnya gitu. Nah itu kan sudah berbeda dengan aslinya, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Itu kan berarti di situ ada aspek ritmis yang berbeda. Itu ya. Kemudian melodi jelas berbeda. Lagu cicak-cicak di dinding itu dimainkan dengan skala nada mayor, gitu ya. Kemudian di dangdut tadi menjadi minor, gitu. Ini berarti skala melodinya pun sudah bergeser. Kemudian ketika skala melodi bergeser, harmoni atau harmoni itu biasa disebut dengan akord. Akordnya pun bergeser, gitu ya. Jadi
dari kalau misalnya kita berbicara tentang skala nada mayor, kita mengenal C mayor, F mayor, G mayor gitu ya. Ketika itu menjadi minor, maka menjadi A minor, D minor, E minor, atau E mayor jika minornya harmonis. Kemudian ada B diminis gitu ya. Jadi itu harmoninya pun sudah bergeser. Belum lagi nanti kita akan masuk yang namanya warna suara. Nah, berbincang tentang masalah warna suara, saya akan men-share sebuah lagu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Oke, itu lagu Indonesia Pusaka yang diaransemen oleh ADMS, direkam di Australia, dan ini saya yakin ibu-ibu sekalian, bunda sekalian, peserta atendi CCLA 3 hari ini, dan juga yang di YouTube, pasti sangat familiar dengan lagu ini, karena di mana-mana ada, karena ini satu-satunya rekaman yang dimiliki oleh Indonesia untuk lagu nasional. Nah, tetapi ketika ada film Soekarno, Rosa membuat dengan model yang berbeda. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup Orkestra atendi sekalian, tapi dua lagu ini mempunyai roh yang berbeda, di mana yang dinyanyikan Agus Wisman di aransemen ADMS membawa suatu kebanggaan, kebesaran, kejayaan Indonesia. Tetapi yang dinyanyikan oleh Rosa membawa pesan keberanian dan semangat Indonesia. Itu karena warna suaranya berubah. Meskipun sama-sama orkestra, meskipun sama-sama skala nadanya mayor, meskipun ritmisnya sama, meskipun melodinya sama, tetapi warna suara orkestranya berubah. Itu memberikan efek yang berbeda juga, gaya atau style aransemennya pun berbeda. Nah, terakhir,
tadi kita sudah membicarakan tentang apakah boleh dangdut, ya boleh saja, tapi nanti Kak Adi bisa menambahkan dari sisi pendidikan anak. Terakhir, lagu dolanan. Nah, lagu dolanan ada sebuah aransemen yang kemarin saya buat dengan dosen karawitan, Jublak-Jublak Suweng. Kita bisa lihat dulu sebentar. Ini, misalnya. Sir bong sir, 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 sir bong sir. Jublak-jublak suweng, suwenge tinggal lenter, mahmukan tundung kutel, paempong lera-lere, sopo guyu ndelikake sir, sir ponggele kopong sir, sir ponggele kopong sir, sir ponggele Tetapi Elva Susurya mengaransemen dengan gaya semacam ini. Jublak-jublak suweng, suweng tinggal lentar, tiba ketiban gudel, pak gemblong lerak-lerak sapang guyun delek ake sir, sir pang delek badang sir, sir pang delek badang. Jublak-jublak suweng, suweng tinggal lentar, tiba ketiban gudel, pak gemblong lerak-lerak sapang guyun delek ake sir, sir pang delek badang sir, sir pang delek badang. Jublak-jublak suweng, suweng tinggal lentar, tiba ketiban gudel, pak gemblong lerak-lerak sapang guyun delek ake sir, sir pang delek badang sir, sir pang delek badang. Bisa dibuat jazz semacam ini. Ya, kesimpulan dari materi saya adalah pertama, aransemen yang baik itu adalah aransemen yang cocok dengan musiknya. Itu yang pertama. Jadi musik atau lagu yang diciptakan gitu ya, itu cocok. Juga cocok untuk apa keperluannya atau tujuannya. Itu adalah ciri-ciri aransemen yang baik gitu ya. Tapi artinya tidak ada aransemen yang jelek gitu, tetapi mungkin aransemen yang kurang tepat. Nah, bertemu antara pencipta lagu, penyanyi, dan arranger yang tepat, itu jauh lebih baik dari kita mencari aransemen terbaik. Gitu. Dan juga kenapa aransemen itu kok mahal? Gitu ya, kadang pertanyaannya. Karena penyikapannya seperti halnya pancake durian. Ada pancake durian yang harga 60.000, ada yang 70.000, ada yang 80.000, ada 90.000, ada yang 100.000. Semuanya pancake durian, tapi pasti rasanya berbeda. Dan satu lagi, seni itu tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan materi.
kepuasan dalam berseni itu adalah harga yang tidak bisa terbayar. Kiranya dari saya cukup, saya kembalikan ke Kak Aji Syafa. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mas Pandan semuanya di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Pandan udah banyak bicara tentang aransemen, ayah bunda semuanya. Perlu kita ketahui bahwa Mas Pandan ini memang masternya aransemen. Jadi kalau nanti ada pengen tanya-tanya banyak tentang aransemen, nanti bisa sharing sama Mas Pandan. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung hari ini. Makasih Kak Adi Kitana, Kak Pandan, Mbak Dewi, dan semuanya sudah luar biasa. Semua pertanyaan luar biasa. Pokoknya nanti kita bisa lanjut terus untuk bincang-bincang di momen-momen yang lain. Jangan lupa pokoknya nanti stay tune terus aja ya, gitu ya. Oke, ayah bunda semuanya, terima kasih untuk semuanya. Kak Dewi ada tambahan sedikit nggak nih? Terus semangat berkarya. Jangan takut salah, percaya diri terus. Ya. Karena tidak ada lagu yang salah, hanya lagu yang diminati atau tidak. Atau tidak. Oke, terima kasih untuk kita semuanya dan tepuk tangan untuk ke semua narasumber yang ada hari ini. Oke ya, tepuk tangan, terima kasih. Dan jangan lupa nanti akan ada informasi, apapun informasinya secara teknis, materi, sertifikat atau apapun nanti langsung aja di grup WhatsApp dan nanti kita bisa bincangkan kembali. Oke, kita tutup acara trilogi di sesi akhir ini dengan bersama-sama baca Hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih buat semuanya. Dan saya mohon maaf kalau ada banyak kesalahan ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.